Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 lapak pedagang di Jalan Raya Dadap, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam. Sejumlah lapak yang terbakar ini kebanyakan semi permanen dengan material yang mudah terbakar hingga membuat api cepat membesar. Lapak yang terbakar merupakan lapak pedagang kelapa, sate biawak, dan aksesoris motor. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari kabel yang berada dekat lapak hingga mengenai atap lapak aksesoris motor yang berbahan serabut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Kurang lebih tiga lapak. Oke, ini terbuat dari bambu semua ya? Dari bambu semua, hampir semuanya bambu. Oke. Saat kejadian ada pemiliknya nggak? Kebetulan ada pemiliknya, tapi alhamdulillah pemiliknya sudah dievakuasi dan tidak ada korban yang pastinya. Oke. Data sementara ini dugaannya dari mana Pak RW kebakaran? Menurut warga dari percikan api. Saat proses pemadaman? Di sini susah sebenarnya. Kalau Gunada juga sebenarnya terlalu jauh dari Kendal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit pemadam kebakaran beserta 30 personel dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran hebat ini menghanguskan sebuah warung makan di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta. Api dengan cepat membakar bangunan ruko 2 lantai beserta isinya dan menyambar ke sejumlah ruko yang berada di sebelahnya. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas LPG saat tengah digunakan untuk memasak makanan dan sempat beberapa kali terjadi ledakan dan menewaskan 2 orang. Selain 2 korban tewas, 2 korban lainnya juga diketahui mengalami luka bakar serius dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kelihatannya itu ada gas yang bocor. Habis itu saya dengarnya dari dalam itu meledak. Habis itu meledaknya itu keluar tapi nggak kenceng. Tadi didapatkan di sini ada korban 2 orang korban. Dan itu sudah dievakuasi dan kondisinya memang sudah meninggal semua yang ditemukan itu. Dari kedua korban luka bakar, 1 diantaranya diduga suami pemilik warteg dan 1 korban lagi anak-anak yang sebelum api berkobar berhasil keluar menyelamatkan diri dengan bagian punggung telah terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mata murid sekolah dasar di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ditusuk pipa teman sekelasnya. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di hari Jumat ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Bibi Kristami tentunya kembali hadir menemani Anda dalam iNews siang hari ini. Apa kabarnya Pram Senjaya? Baik sekali karena besok weekend. Pastinya semangat karena besok Semangat libur dong. telah tiba ya. Yeay, udah ada rencana untuk weekend hari ini? Pastinya. Oh, udah ada. Rahasia. Rahasia ya. Lanjut kita teman pemirsa. Oke baik pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kami awali siang kali ini dari Muna, Sulawesi Tenggara, di mana sebuah bengkel di Jalan Kusuma Wijaya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terbakar. Puluhan sepeda motor dan sebuah mobil yang tengah diservis ini hangus terbakar. Mobilnya terbakar. Sebuah bengkel di Jalan Kusuma Wijaya di Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara hangus terbakar Kamis siang. Warga yang melihat peristiwa tersebut berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kerasnya hembusan angin dan cuaca panas serta banyaknya cairan yang mudah terbakar di bengkel membuat api dengan cepat menyambar ke seluruh bangunan. Akibatnya 10 unit kendaraan bermotor dan sebuah mobil pick-up yang tengah diservis terbakar. Api baru dapat dipadamkan dengan bantuan warga setelah 2 jam kemudian. Berdasarkan keterangan warga, api bermula dari sebuah tabung gas yang digunakan oleh pemilik bengkel untuk alat tambal ban.
Namun saat melakukan penambalan ban, selang gas bocor dan langsung menyambar api dan mengakibatkan kebakaran. Itu melakukan pembakaran terhadap plat untuk menempel ban motor. Jadi dia menggunakan gas bukan secara manual, yang digunakan media kompor gas yang mana selang dari tabung ke gas. Kasus ini telah ditangani unit reskrim Polsek Kabangka Kabupaten Muna. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 8 hektar hutan dan lahan di kawasan wisata Pohon Pinus, Malino, Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Ya, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Majalengka, Jawa Barat dan terjadi di saat yang bersamaan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sekitar kawasan wisata Pohon Pinus, Malino, Goa, Sulawesi Selatan. Luasnya lahan kering serta hembusan angin kencang membuat kebakaran terus meluas. Akibatnya warga sekitar kawasan wisata Malino pun panik karena kebakaran sudah mendekati permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan juga membuat sejumlah titik di kawasan wisata Malino dikepung asap tebal yang menutupi jalan hingga membuat jarak pandang di Jalan Poros Malino berkurang. 8 hektar hutan dan lahan yang terbakar membuat damkar menurunkan 1 mobil untuk mengatasi kebakaran hutan. Dan hari ini baru lanjut lagi tempat lain yang terbakar. Kita sudah bekerja bersama-sama dengan beberapa aparat lainnya untuk melakukan tindakan pemadaman. Sementara itu sejumlah area hutan di beberapa pegunungan dan lahan di wilayah Majalengka, Jawa Barat terbakar hebat pada waktu bersamaan. Dalam sehari terjadi 3 sampai 7 kebakaran di lokasi yang berbeda dan ditangani dengan pemadaman secara manual. Untuk saat ini juga ada sekitar 4 lokasi pada siang hari ini mengalami kebakaran. Alhamdulillah kami BPBD, tim gabungan, unsur Polres, unsur Kodim 02 Majalengka, relawan serta masyarakat desa bahu-membahu bekerja keras terus memadamkan api yang terjadi kebakaran lahan. BPBD Majalengka mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah di saat cuaca kekeringan disertai tiupan angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sesosok mayat wanita ditemukan di samping kolam buaya bekas bumi perkemahan pramuka di Berau, Kalimantan Timur. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi tengkurap dengan kepala ditutup kain. Mayat wanita tanpa identitas ditemukan pertama kali oleh warga di samping kolam buaya bumi perkemahan Mayang Mangurai, Berau, Kalimantan Timur. Mayat wanita ditemukan tengkurap dengan kepala yang ditutup selembar kain. Penemuan mayat ini pun sontak membuat warga geger dan datang untuk melihat lebih dekat. Sebelumnya, mayat ditemukan ketika 3 remaja hendak melihat kolam buaya. Polisi yang menerima laporan pun langsung menuju lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Apa yang membuat ibu yakin itu dia, Bu? Ciri-cirinya, Bu? Tato di kaki. Iya, di rumah sakit mayatnya. Sudah lama, kapan ibu terakhir ketemu sama dia? Kemarin pagi, sore? Untuk sementara masih kita dalami, mayat masih ada di rumah sakit. Kita akan cek ke sana untuk memastikan hasil visumnya apa. Nanti bergerak dari TKP dan sistem yang ada, mudah-mudahan kita bisa mengetahui. Benar. Jasad wanita ini diduga sebagai korban pembunuhan dan kini jasad korban telah dibawa ke RSUD Abdul Rifai. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perundungan pelajar SMP di Cilacap, Jawa Tengah membuat warga marah. Ya, setelah ditangkap polisi, pelaku hampir dikeroyok warga yang geram dengan aksi sadis pelaku. Aksi perundungan antar siswa kembali terjadi. Seorang siswa SMP berinisial R 13 tahun di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Perundungan terjadi di lapangan bola voli di Desa Negara Jati, Cimanggu, usai pulang sekolah. Pelaku menendang, menyeret, dan memukul korban. Meski korban telah meminta ampun, namun pelaku yang merupakan kakak kelas korban terus menganiaya hingga tersungkur.
Video penganiayaan viral dan membuat warga marah. Ratusan warga mendatangi rumah pelaku dan memaksa pelaku keluar rumah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menangkap 5 orang siswa yang ada di video untuk menjalani pemeriksaan. 2 diantaranya berinisial K, 15 tahun, dan W, 14 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, keluarga korban perundungan meminta agar pelaku diproses hukum seadil-adilnya. Mintanya keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya, terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak, jadi saya minta keadilannya aja. Aksi perundungan diduga terjadi karena pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bocah sekolah dasar di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang tertusuk pipa plastik yang dibawa temannya akan menjalani operasi mata di RS Unhas. UPTD-PPA lakukan pendampingan terhadap korban dan pembinaan kepada pelaku yang masih di bawah umur. MF usia 10 tahun, siswa kelas 5 sekolah dasar di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang matanya tertusuk pipa plastik yang dibawa temannya masih mendapatkan perawatan intensif. Korban akan menjalani operasi mata di awal Oktober mendatang oleh tim dokter di Rumah Sakit Unhas Makassar. Pasalnya, akibat insiden pipa plastik yang mengenai matanya mengakibatkan lensa mata MF rusak karena pipa plastik masuk hingga menembus kornea. Mata korban terancam buta. Alhamdulillah, kemarin sempat mengeluh rasa sakit. Sekarang sudah tidak karena sudah sempat diberikan obat sama dokter mata di UNAS di Makassar. Sementara itu, pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Buton Selatan melakukan pendampingan kepada korban dan pembinaan kepada pelaku yang masih di bawah umur. Dalam hal ini korbannya adalah di bawah umur, kemudian pelakunya juga adalah di bawah umur, tentunya masih menjadi tanggung jawab kami untuk mendampingi. Sebelumnya, peristiwa terjadi di dalam ruang kelas 5 SD Negeri 1 Majapahit, Kecamatan Bautauga, Senin lalu. Saat itu MF sedang belajar di dalam kelas, sementara SF datang membawa pipa plastik. Tiba-tiba saja SF memukulkan pipa itu ke meja hingga ujungnya pecah dan mengakibatkan lensa mata MF rusak. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya, penggeledahan diduga terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK memang sedang menyelidiki dugaan rasuah di Kementerian Pertanian. Lembaga anti korupsi tersebut mengungkapkan ada 3 klaster kasus di institusi itu. Sejak 14 Juni 2023, KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan mengenai kasus di lingkungan Kementan. Mereka merupakan aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun KPK belum membeberkan konstruksi kasus tersebut lantaran masih dalam proses penyelidikan. KPK juga telah memanggil Syahrul Yassin Limpo pada 19 Juni 2023 untuk memberikan keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Bahkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut menyatakan siap untuk bersikap kooperatif dan hadir kapanpun jika diperlukan KPK. KPK mengklaim sudah mengantongi keterangan dari sejumlah pihak mengenai dugaan korupsi ini. Bahkan lembaga anti rasuah tersebut sudah melakukan penyelidikan sejak Januari 2023. Proses penyelidikan dugaan korupsi Kementan turut mendapat sorotan Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan anggaran di tiap kementerian sangat besar dan harus ketat dalam pengawasan dan pengelolaan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini, sudah ada rekan kami, reporter Dilami Aulia langsung dari Rumah Dinas Menteri Pertanian, dan Salam Rahmat langsung dari Gedung KPK Jakarta. Namun terlebih dahulu kita ke Dilami, pemirsa.
Halo, selamat siang rekan Dilami. Apakah pemeriksaan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih berlangsung hingga siang hari ini? Silakan Dilami. Ya, selamat siang Pram Baby dan juga pemirsa. Untuk penggeledahan dari tim penyidik KPK di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini masih terus berlangsung. Adapun ini kami tim awak media masih menunggu di depan rumah dinas dari Mentan tersebut karena dari kabar di pagi hari dari Kabag Pemberitahuan KPK, Ali Fikri menyebutkan bahwa penggeledahan ini masih berlangsung. Yang mana jika kita menelisik kembali bahwa penggeledahan ini sudah rampung atau sudah terjadi sejak Kamis sore hingga saat ini. Memang sudah lebih dari 16 jam begitu pihak dari penyidik KPK masih mengumpulkan sejumlah alat bukti dari dalam rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Yang mana jika kita melihat kemarin malam bahwa tim KPK ini sempat membawa alat berupa penghitungan uang dan juga sempat mengecek beberapa mobil yang terparkir di halaman dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yang memang tadi pun sekitar pukul 11 kami melihat bahwa ada ojek online pemesan makanan begitu yang kemudian mengetok pintu dari pagar rumah dinas ini dan membawa beberapa makanan yang itu dapat diasumsikan bahwa ini makanan untuk para penyidik KPK dikarenakan untuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sendiri saat ini masih berada di luar negeri, tepatnya sedang mengikuti organisasi pangan dunia, yang mana memang jika kita menarik benangnya sampai saat ini pihak dari KPK pun masih menelusuri terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi di lingkup Kementerian Pertanian. Bahkan pada 19 Juni 2023 lalu pun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga sempat melakukan klarifikasi di gedung KPK terkait dengan dugaan kasus korupsi yang terjadi. Dan kita Baby, Pram dan juga pemirsa masih sama-sama menunggu terkait dengan klarifikasi apakah ada barang bukti kemudian yang diungkapkan dari penggeledahan di rumah dinas Mentan ini. Kembali kepada Baby dan juga Pram. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Rumah Dinas Menteri Pertanian. Lalu kita akan langsung ke Salam Rahmat, ini dari KPK. Salam, ini apa saja yang bisa Anda sampaikan terkait pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan apakah sudah ada saksi-saksi yang Anda lihat sudah diperiksa oleh KPK? Ya, baik, selamat siang Pram, Baby dan juga pemirsa. Baru saja kami mendapatkan informasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang ada di Kementerian Pertanian tersebut. Hal ini disampaikan oleh penyidik KPK beberapa saat lalu, di mana dapat kami informasikan juga. Namun secara pasti kami belum bisa menginformasikan lebih lanjut terkait dengan kasus apa sejatinya dari Mentan Syahrul Yassin Limpo ini terjerat dalam kasus korupsi ini. Namun dari informasi yang beredar yang kami dapatkan bahwa salah satunya dari kasus korupsi yang terjerat dari Mentan ini adalah kasus jual beli jabatan yang terjadi di Kementerian Pertanian. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa sejatinya hingga saat ini pun proses penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian ini masih berlangsung yang sudah dimulai sejak Kamis sore kemarin. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga pihak KPK ini belum melakukan konstruksi perkara dalam kasus ini lantaran proses penyelidikan ini sejatinya memang sudah dilakukan sejak awal tahun 2023 lalu. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, Baby dan juga pemirsa, bahwa selain melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian, dari penyidik KPK ini nyatanya juga melakukan penggeledahan lainnya di rumah lainnya yang ada di rumah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, yakni dari Kasdi Subagiono dan juga staf khusus Kementerian Pertanian Imam Muhajid. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa penggeledahan ini juga tentunya berkaitan juga dengan kasus korupsi yang ada di Kementerian Pertanian. Bahkan hingga saat ini pun penyidik KPK ini telah memintai keterangan dan juga melakukan pemeriksaan terhadap 49 orang yang terdiri dari ASN maupun juga pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian tersebut. Dan kami akan terus menginformasikan lebih lanjut di mana dapat
kami informasikan juga bahwa nantinya pada pukul 13.30 ini akan dijadwalkan adanya doorstop atau juga sesi wawancara yang akan disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri, yang nantinya mungkin juga disampaikan terkait dengan tindak lanjut atau update terkini terkait dengan kasus yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pram, Baby. Baik, kami masih akan menanti update terbaru dari kasus ini. Terima kasih rekan Salam Rahmat dan Dilami Aulia. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih memiliki informasi terkini menarik untuk Anda. Tetaplah di Anyu Siang.